Selamat berjumpa saudara-saudara dimanapun berada. Kami akan sedikit menceritakan tentang pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan atau menghambat timbulnya penyakit pada pasien yang telah menderita diabetes mellitus. Dilakukan dengan pemberian pengobatan yang cukup dan tindakan deteksi dini penyulit sejak awal pengelolaan penyakit diabetes mellitus. Dalam upaya pencegahan sekunder, program penyuluhan memegang peran penting untuk peningkatan kepatuhan pasien dalam menjalankan program pengobatan dan dalam menuju perilaku yang sehat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memberikan suatu penyuluhan pada penderita yang telah terkena penyakit diabetes mellitus sehingga faktor komplikasi ini tidak akan banyak timbul. Oleh karena itulah ini yang sangat diperlukan bagi penderita, terutama adalah yang sudah terkena. Dan tentu kita berharap adalah jadi mengenai masalah diabetes mellitus yang sering terjadi adalah penyakit kardiovaskuler yang merupakan penyebab utama kematian pada penyandang diabetes. Selain pengobatan terhadap gangguan kadar glukosa darah, pengendalian berat badan, tekanan darah, serta profil lipid dalam darah, serta memberikan antiplatelet dapat menurunkan risiko timbulnya kelainan kardiovaskuler pada penyandang diabetes. Ini yang di samping obat-obat diabetes kita memberikan adalah jadi bagaimana upaya pengendalian berat badan, pengendalian tekanan darah, serta upaya menyelaraskan profil lipid dalam darah, serta pemberian anti platelet. Saudara-saudara sekalian, kami akan sedikit bercerita tentang dislipidemia pada diabetes. Dislipidemia pada penyandang diabetes lebih meningkat risiko timbulnya penyakit kardiovaskuler. Perlu pemeriksaan profil lipid pada saat diagnosis diabetes ditegakkan. Pada pasien dewasa, pemeriksaan profil lipid sedikitnya dilakukan setahun sekali, dan bila dianggap perlu dapat dilakukan lebih sering. Sedangkan pada pasien dengan pemeriksaan profil lipid menunjukkan hasil yang baik. Ini yang kita perlukan bagaimana adalah nantinya kita menegakkan diagnosa dislipidemia. Gambaran dislipidemia yang sering didapatkan pada penyandang diabetes adalah peningkatan kadar trigliserid dan penurunan kadar kolesterol HDL. Sedangkan kadar kolesterol LDL normal atau sedikit meningkat. Perubahan perilaku yang tertuju pada pengurangan asupan kolesterol dan dapat menggunakan lemak jenuh serta meningkatkan aktivitas fisik terbukti dapat memperbaiki profil lemak dalam darah. Dipertimbangkan untuk memberikan tetap jadi terapi farmakologi sedini mungkin bagi penyandang diabetes yang disertai dislipidemia. Saudara-saudara sekalian, sejak dini kita harus memberikan suatu pertimbangan dalam terapi dislipidemia pada penderita diabetes mellitus ini. Jadi yang sering kita amati itu adalah terjadinya peningkatan kadar trigliserid. Trigliserid yang meningkat, penurunan kadar kolesterol HDL. Sedangkan kadang-kadang itu terjadinya LDL yang sedikit meningkat ataupun normal. Nah, ini yang perlu kita mendapatkan penanganan yang adekuat. Target terapi pada pasien DM, target utamanya adalah penurunan LDL. Yang ini yang kita perlukan
adalah penurunan daripada LDL. Pada penyandang diabetes tanpa disertai penyakit kardiovaskuler, LDL kurang dari 100 mg. Pasien dengan usia lebih dari 40 dianjurkan diberi terapi statin untuk menurunkan LDL sebesar 30-40% dari kadar awal. Jadi pasien dengan usia kurang dari 40 tahun dengan risiko penyakit kardiovaskuler yang gagal dengan perubahan gaya hidup dapat diberikan terapi farmakologis. Pada pasien DM dengan penyakit akut coronary syndrome, LDL kurang dari 70 mg, semua pasien diberikan terapi statin untuk menurunkan LDL sebesar 30-40%. Trigliserid kurang dari 150 mg. HDL lebih dari 40 mg untuk pria dan lebih dari 50 mg untuk wanita. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, upaya ini kita harus tingkatkan sehingga betul-betul nantinya jadi penanganan daripada hiperlipidemia ini mendapatkan suatu perhatian yang lebih baik. Jadi setelah target LDL terpenuhi, jadi jika trigliserid dia lebih dari 150 atau HDL kurang dari 40 mg, dapat diberikan niacin atau fibra. Nah, ini yang perlu kita memberikan pengawasan. Kapan saatnya kita memberikan niacin, jadi kapan saatnya kita memberikan jadi golongan daripada jadi penanganan mengenai masalah jadi obat-obat yang perlu mendapatkan suatu perhatian kita bersama. Oleh karena itulah pemahaman ini harus diketahui untuk kita bersama sehingga hiperlipidemia dapat kita tangani sejak awal. Ini yang perlu mendapatkan pengawasan jadi pemahaman daripada para penderita pasien sekalian. Jadi kapan kita memberikan niacin, kapan kita memberikan adalah fibrat. Ini yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih bagus. Terapi kombinasi statin dengan obat pengendali lemak yang lain mungkin diperlukan untuk mencapai target terapi dengan memperhatikan peningkatan risiko timbulnya efek samping. Niacin merupakan obat yang efektif untuk peningkatan HDL, namun pada dosis besar dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan kita harus berhati-hati pada ibu hamil. Oleh karena itulah kepada saudara-saudara sekalian, jadi sejak awal kami informasikan bagaimana upaya jadi penurunan berat badan, kemudian mengatasi adalah hiperlipidemia, serta bagaimana adalah pengendalian tekanan darah. Dan yang paling penting juga yang perlu kita mendapatkan perhatian itulah memberikan antiplatelet. Yang sering ada itu adalah di askes kita memberikan jadi golongan jadi untuk antiplatelet jadi yang sesuai dengan daftar obat yang ada. Demikian penjelasan kami, semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikut.